profesor sekalian, media, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Prof. Dr. Diki Wibo, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, selaku Ketua Senat Akademik UPI. Yang terhormat, Profesor Dr. Sulistiawati Yulianto, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Yang terhormat, Prof. Dr. Siti Setiati, spesialis penyakit dalam konsultan, Master of Epidemiology, Finasil selaku Ketua Dewan Guru Besar FKUI. Yang saya hormati, Profesor Dr. Adi Fadilsyah, spesialis penyakit dalam Sultan dan Hepatologi, Master of Molecular Biology, selaku Dekan FKUI. Dan yang saya hormati, Dr. Omar Mulyawan, spesialis dasar, selaku Ketua FKUI. Dan yang kami hormati, seluruh anggota Dewan Guru Besar, dokter, alumni, sivitas akademika, para wartawan, beserta seluruh hadirin yang hadir pada hari ini. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Agrito Biswaro. Dan saya Dr. Asria Maria. Yang akan memandu acara pada hari ini. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, kami akan memutar lagu Indonesia Raya untuk menyanyikan secara bersama-sama. Oleh karena itu, seluruh hadirin diharapkan berdiri. Selanjutnya, untuk membuka acara ini, kami mempersilahkan Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia untuk menyampaikan sambutannya. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Siti Setiati, spesialis penyakit dalam konsul geriatrik Finasil, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, para guru besar, teman sejawat, adik-adik mahasiswa serta hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puji syukur
kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa atas semua rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga. Alhamdulillah kita pada hari ini Bapak Ibu sekalian berkumpul kembali. Masih ingat tanggal 20 Mei kita juga berkumpul di sini di aula FKUI yang bersejarah dalam keadaan insya Allah semuanya sehat dan tetap penuh semangat untuk sebuah tujuan yang penting. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertemuan siang ini adalah momentum yang bermakna. Kita hadir untuk meneguhkan kembali komitmen bersama kita sebagai insan akademik, sebagai para pendidik, dan sebagai para penjaga marwah ilmu kedokteran Indonesia. Kita berkumpul bukan semata karena menyikapi dinamika yang sedang berlangsung, tetapi karena kesadaran akan tanggung jawab besar yang kita emban. Menjaga keilmuan kedokteran tetap berada pada jalurnya, berbasis ilmu dan bukti, berlandaskan etika, serta berpihak pada keselamatan pasien dimanapun pasien-pasien itu berada, dari Sabang sampai Merauke, di berbagai wilayah terpencil, tertinggal, terluar, karena mereka sepertinya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita semua sepakat bahwa ilmu kedokteran bukan sekadar keterampilan klinis. Ia adalah disiplin ilmu yang kompleks yang hanya bisa bertumbuh di dalam ekosistem akademik yang sehat, yang otonom, dan bertanggung jawab. Karena itulah peran universitas melalui Fakultas Kedokteran tidak bisa tergantikan. Disinilah tanggung jawab utama menjamin kualitas dan standar pendidikan kedokteran dipikul, mulai dari tahap sarjana, profesi, hingga pendidikan spesialis dan subspesialis. Seruan Guru Besar Indonesia Jilid 2 ini kami lakukan karena kami prihatin, bukan hanya atas kebijakan yang tidak berbasis bukti, tapi juga atas berbagai respon buruk, cemooh dan pelecehan terhadap suara intelektual yang disampaikan secara terbuka dan bertanggung jawab oleh para guru besar se-Indonesia pada tanggal 20 Mei yang lalu. Kami ingin menegaskan seruan para guru besar bukan untuk kepentingan pribadi, apalagi kekuasaan, tetapi demi menjaga kualitas pendidikan kedokteran dan keselamatan pasien di masa depan. Kami bersuara bukan karena takut pada perubahan. Kami insya Allah adalah orang-orang yang sudah selesai dengan diri kami. Dengan menjaga marwah keilmuan, kita memastikan bahwa setiap dokter dilahirkan dari sistem ini tidak hanya cakap secara klinis, tetapi juga memiliki integritas, memiliki daya kritis dan komitmen terhadap keselamatan pasien. Lagi-lagi keselamatan pasien, keselamatan pasien. Bapak Ibu, para hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat kami, Profesor Sulis Tiawati Irianto. Kita berikan aplaus buat beliau. Guru Besar Fakultas Hukum UI, dan juga teman-teman ini banyak ternyata dari Fakultas Hukum dan dari fakultas-fakultas yang lain. Terima kasih Prof. Sulis khususnya yang sudah berkenan hadir memberikan orasi. Saya sudah baca naskahnya, bagus sekali Prof. Sulis. Saya kira ini penting sekali disampaikan di depan kita semua agar kita semua menyadari betapa pentingnya sebetulnya masalah hukum ini memang diangkat. Karena ini sebetulnya yang nanti akan mengikat kita juga. Dari mulai undang-undangnya sampai dengan peraturan-peraturan turunan yang barangkali kita tidak aware ya dengan apa yang sudah disiapkan atau sudah ada di depan mata kita. Juga kepada sahabat perwakilan dari ILUNI, Dr. Wawan dan kawan-kawan, kita berikan aplaus juga kepada mereka. Ini tiba-tiba berganti pembicara nih, Dr. Wawan. Sudah memberikan dukungan, komitmen yang terus-menerus dan insya Allah akan terus-menerus ya, Dr. Wawan dan teman-teman, ada Dr. Izan dan teman-teman di depan.
Bapak Ibu sekalian, marilah kita sama-sama bergandengan tangan menjaga integritas ini bersama-sama dan menyuarakan pesan-pesan moral kita secara tenang namun tegas di berbagai ruang publik demi masa depan pendidikan kedokteran dan sistem kesehatan Indonesia yang bermartabat. Saya nggak membacakan pantun karena saya bukan Prof. Ari. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Siti atas sambutannya. Hadirin sekalian, seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Siti, sejatinya dunia kesehatan, dunia kedokteran, dan juga dunia hukum adalah dua elemen yang harus berkesinambungan. Namun saat ini kita melihat peraturan hukum tentang dunia kesehatan diacak-acak, diperoleh dengan semena-mena. Sejatinya bangsa yang besar, bangsa yang maju haruslah memiliki titik tengah di mana hukum, peraturan, dan juga dunia kesehatan berlangsung secara berkesinambungan. Oleh karena itu, selanjutnya akan diberikan orasi ilmiah oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Profesor Dr. Sulistiyowati Rianto, Magister Antropologi. Izin bacakan sedikit mengenai CV beliau. Beliau merupakan Guru Besar Antropologi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sekaligus co-founder dari Kuliah Antropologi Hukum dan Belajar Hukum. Beliau juga mengembangkan Social-Legal Studies, yaitu studi mengenai hukum dan masyarakat. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Profesor Dr. Sulistiyowati Rianto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para guru besar, Bapak Dekan, Prof. Iko, Ketua Senat Universitas Indonesia, Prof. Ati, Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran, dan semua sejawat, rekan-rekan dosen, dan mahasiswa. Terima kasih banyak sudah memberi saya kesempatan untuk ikut berjuang di ruangan ini. Bila saat ini kita berkumpul di gedung Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Salemba, saksi bisu dari bagian sejarah perjuangan bangsa Indonesia dari masa ke masa, dan saya sebagai sivitas Fakultas Hukum berada bersama dengan sejawat sivitas Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, pastilah ada hal darurat yang harus disuarakan bersama. Sebagai komunitas ilmiah di universitas, yang sedang kita perjuangkan adalah kebebasan akademik, otonomi universitas yang menjadi hak kodrati, hakiki yang melekat pada diri kita sebagai ilmuwan. Tanpa kebebasan akademik, para dosen tidak bisa mengajar, menuangkan ide-ide kreatif yang bebas dalam membuat silabus dan kurikulum. Tanpa otonomi universitas, kita tidak bisa memproduksi ilmu pengetahuan, menghasilkan penelitian yang spektakuler, mentoring kepada para mahasiswa yang kelak akan menggantikan legasi keilmuan kita. Tanpa kebebasan akademik, independensi, kita tidak bisa menjadi bagian dari upaya mencerdaskan dan menyehatkan bangsa. Universitas adalah lembaga otonom, gerakan moral, berada di jantung hati masyarakat, dan karenanya bila ilmuwan bersuara, mereka sedang tidak berpolitik praktis, tetapi sedang menyuarakan gerakan moral. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bung Hatta, proklamator kita, dalam pidatonya di Universitas Indonesia tahun 1953, yaitu apabila perguruan tinggi bertujuan utama membentuk manusia susila dan demokratis, titik berat pendidikannya terletak pada pembentukan
pembentukan karakter, watak. Pangkal segala pendidikan karakter ialah cinta kebenaran dan berani mengatakan salah dalam menghadapi sesuatu yang tidak benar. Ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, rumah sakit pendidikan, dan ruang sosial, tempat para ilmuwan berkumpul dan berdiskusi adalah ruang-ruang egaliter. Hubungan antar dosen bersifat kolegial, tidak ada atasan dan bawahan di antara para pengelola universitas, fakultas, dan prodi dengan para dosen. Hanya ruang-ruang seperti itulah akan tumbuh budaya akademik yang membuat setiap ilmuwan kasmaran melakukan pekerjaannya seberat apapun. Hak kodrati para ilmuwan ini tidak bisa diderogasi oleh siapapun, bahkan oleh negara dan otoritas birokrasi pemerintahan sekalipun. Negara justru harus melindungi dan memastikan hak kodrati ini dapat dinikmati para ilmuwan agar bisa bekerja sebesar-besarnya untuk kepentingan kemanusiaan dan bangsa. Tentu saja semua aktivitas akademik ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, tetapi secara substansial semua kerja keras ini kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan dan tanah air. Di Indonesia, gagasan otonomi universitas lahir jauh sebelum Magna Carta Universitatum 1988. Magna Carta ini ditandatangani oleh hampir 900 universitas di 88 negara. Prinsip dasar utamanya adalah universitas merupakan institusi sendi dalam masyarakat, dikelola secara berbeda berdasarkan geografi dan sejarahnya, menghasilkan ilmu pengetahuan dan melanjutkan kebudayaan melalui penelitian dan pengajaran. Pembahasan otonomi universitas telah dilakukan dalam Konferensi Pendidikan tahun 1947, hanya 2 tahun setelah kita merdeka, dihadiri oleh Presiden Soekarno, Ki Hajar Dewantoro, dan tokoh pendiri bangsa lain. Universitas adalah lembaga khusus karena fungsinya memproduksi ilmu pengetahuan, berbeda dengan lembaga apapun, politik dan bisnis enterprise. Universitas adalah penjaga gerbang kebenaran, tempat masyarakat bertanya. Sebagai konsekuensinya, kepentingan politik kekuasaan dan uang sekali-kali tidak boleh menyusup ke dalam lembaga universitas. Itu sebabnya apabila hak kodrati, kebebasan akademik sebagai ilmuwan diambil sebagian maupun seluruhnya, maka pendidikan kedokteran yang sedang menyiapkan anak-anak muda menjadi dokter menghadapi masalah besar. Mereka dibimbing, dijadikan mitra oleh para dosen agar bisa bekerja dengan persis, akurat, dan tangguh untuk dapat menyelamatkan nyawa, berkejaran dengan waktu dalam hitungan menit dan jam, bukan pendidikan dan pelatihan yang sederhana. Intervensi pemerintah yang berlebihan akan menyebabkan tiang-tiang pendidikan menjadi keropos dan di dalamnya hanya akan dihuni oleh para dosen yang tidak ubahnya sebagai robot akademik saja. Para ilmuwan hanya sekedar patuh menjalankan perintah administratif dari atasan, jawatan pemerintah, kehilangan budaya akademik yang menghidupi semangatnya menghasilkan capaian terbaik bagi kepentingan kemanusiaan dan ilmu pengetahuan. Intervensi pemerintah yang paling kuat adalah apabila dilakukan melalui berbagai perumusan instrumen hukum dan kebijakan, karena disitulah secara normatif melekat kewenangan otoritatif. Artinya, ada relasi kuasa antara pembuat kebijakan dengan mereka yang harus melaksanakannya.
Apalagi bila instrumen hukum dibuat tanpa konsen, persetujuan, kesukarelaan dari para pihak yang akan diatur. Ini bukan ruang hidup yang genuine bagi para ilmuwan, egaliter dan bekerja keterbukaan. Pertanyaan penting yang akan pada kesempatan berharga ini adalah bagaimana kedokteran dan kesehatan, para ilmuwan dan praktisi kesehatan diposisikan oleh pemerintah melalui hukum dan kebijakan yang merumuskan. Apakah otonomi universitas, kebebasan akademik, pengalaman, dan realitas para ilmuwan diperhitungkan dan diakomodasi dalam berbagai instrumen hukum dan kebijakan pemerintah itu, atau justru tidak? Apakah proses perumusan hukum dan kebijakan itu sudah melalui regulatory impact analysis yang dipersyaratkan dalam lawmaking proses untuk memastikan keberterimaannya di kalangan para dokter dan profesi kesehatan? Apakah dampak dari instrumen hukum dan kebijakan itu bagi kelangsungan pendidikan kedokteran dan kesehatan bagi para dokter di universitas, rumah sakit pendidikan, dan kolegium, tiga entitas yang melekat dalam pendidikan kedokteran atau tidak? Atau dampak yang merugikan atau bermaslahat? Persoalan yang dihadapi dalam bidang kedokteran dan kesehatan ini akan dijawab dalam perspektif studi hukum interdisiplin atau socio-legal studies yang melihat hukum dalam konteks bersentuhan dengan persoalan politik, sosial, ekonomi, kultural, dan sejarah. Para guru besar dan dosen yang saya hormati, eksistensi pendidikan kedokteran dalam sejarah Indonesia. Nilai moral tertinggi bagi seorang dokter dan profesi kesehatan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya adalah menyelamatkan nyawa, menjaga kualitas hidup manusia secara bermartabat. Begitulah kontrak sosial yang diucapkan seorang dokter dalam pelantikannya. Sumpah Hippocrates yang menjadi pegangan sepanjang karir dalam hidupnya dimanapun dia berada dan menghubungkannya dengan dokter di seluruh dunia. Karena berurusan dengan nyawa manusia, seorang dokter dan profesi kesehatan dituntut menguasai ilmu, keterampilan, dan menjaga integritasnya. Hal yang tidak kalah penting dari perspektif kebangsaan. Sebenarnya, mereka juga sedang menjalankan mandat sejarah dan merawat memori kolektif bangsanya yang dimulai 175 tahun yang lalu sejak berdirinya Sekolah Dokter Jawa pada tahun 1854. Sekolah ini kemudian berkembang, mengalami perubahan sejalan dengan perubahan politik kolonial sampai menuju masa kemerdekaan. Kemudian sejarah mencatat keberadaan Schooltoetopleiding van Indische Artsen atau Stoviart 1901, Nederlands Indische Artsen School NIAS tahun 1913, Geneeskundige Hogeschool 1927, Ika Daigaku 1943 masa Jepang, dan Perguruan Tinggi Kedokteran 1945, serta Noord Universiteit van Indonesia 1947. Lembaga inilah yang menjadi cikal bakal bagi Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, dan Universitas Gadjah Mada. Sampai akhirnya lahir berbagai jurusan atau fakultas bidang ilmu kesehatan lain seperti kesehatan masyarakat, keperawatan, dan farmasi. Penggunaan kata dokter Jawa, Indische Artsen atau dokter Bumi Putra menunjukkan bahwa dokter Indonesia dan pendidikannya memang tumbuh dari hari bawaan rakyat. Sejarah pendidikan kedokteran adalah bagian dari sejarah bangsa ini. Indonesia memang diperjuangkan, dimerdekakan, dan dijaga oleh kaum intelektual, para pendiri bangsa. Dalam hal ini, para dokter memainkan peran
penting dalam mewujudkan kemerdekaan dan kebangsaan Indonesia. Tidak sedikit para dokter menjadi pahlawan nasional. Setidaknya kita mengenal Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan banyak lagi. Saya tuliskan di sini. Sepanjang sejarah ilmu kedokteran dan kesehatan yang sudah menjadi memori kolektif ini, menghidupi segenap aktivitas memproduksi ilmu pengetahuan di fakultas-fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan beserta laboratorium dan kepustakaannya. Memori kolektif juga menjadi spirit bagi lahirnya praktik-praktik baik atau best practices di rumah sakit dalam menyelamatkan nyawa, memperpanjang umur, dan memperbaiki kualitas hidup manusia. Seorang dokter yang meneruskan kepakarannya dalam program spesialis akan disertifikasi oleh kolegium, yaitu sekumpulan ahli dalam setiap disiplin kesehatan yang mengampu keilmuannya dan mengesahkan eligibilitas atau standar kemampuan keilmuan seorang dokter dan dalam menjalankan tugas fungsinya berdiri secara independen dan otonom. Siapakah yang memastikan terjadinya pengembangan ilmu dan penemuan teori baru dan praktek baik dalam bidang kesehatan secara independen dan otonom, sekaligus memelihara memori kolektifnya dan terus-menerus menggaungkan nilai moral tertinggi untuk membekali seorang dokter dan profesi sepanjang hidup karirnya? Sudah pasti fakultas-fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan lain yang menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kesehatan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan seharusnya hanya melakukan fungsi steering saja, tidak intervensi, apalagi secara berlebihan. Bahkan seharusnya pemerintah yang bertanggung jawab memberi dukungan dana yang memadai bagi pengembangan ilmu pengetahuan agar bisa berkelas dunia. Begitulah otonomi universitas yang seharusnya. Dalam melaksanakan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang kredibel dan diperhitungkan masyarakat ilmiah, dibutuhkan dosen yang dihargai dan didukung sepenuhnya oleh semua pemangku kepentingan, yaitu masyarakat, industri, dan pemerintah. Kurikulum berkualitas didukung oleh sistem pengajaran yang memberdayakan dan laboratorium riset dengan peralatan memadai dan modern. Tetapi bagaimana realitasnya? Subsidi pemerintah bagi pendidikan dokter yang semakin sedikit ditambah dengan uang kuliah atau dana masyarakat jauh dari cukup untuk bisa menyelenggarakan pendidikan dokter yang berkualitas. Lalu bagaimana agar pendidikan tetap bisa berjalan? Ada dosen-dosen yang bersedia dibayar murah atau tidak dibayar dan diharapkan dapat dibayar oleh pasien di rumah sakit dengan dana BPJS. Itulah para mahasiswa kedokteran, kalian bisa berada di sini karena dosen-dosen kalian bersedia dibayar murah atau tidak dibayar. Hal penting kedua dalam melahirkan seorang dokter dan profesi kesehatan lain adalah rumah sakit pendidikan yang mampu menyediakan layanan profesional untuk kepentingan terbaik bagi pasien. Rumah sakit pendidikan adalah ruang di mana dokter dan profesi kesehatan mempraktekkan keilmuan dan keahliannya. Pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan di rumah sakit akan menjadi bahan bagi mereka untuk menuliskan artikel-artikel jurnal atau buku-buku bermutu berkelas dunia. Ketiga adalah entitas kolegium yang terbentuk secara independen berdasarkan keilmuan dan kepakaran dalam bidang kedokteran tertentu. Fungsi dan tanggung jawab kolegium adalah menjadi pemegang tenure bidang keilmuan kedokteran tertentu itu, mengampu pelaksanaan pendidikannya, dan melakukan penilaian evaluasi terhadap para peserta didik yang menjadi tanggung jawab di bawah pengampuannya itu. Ketiga entitas itu
satu sama lain berkelindan dan tidak dapat dipisahkan untuk dapat menghasilkan seorang dokter berkualitas, juga profesi kesehatan lain. Oleh karenanya, pendidik, dosen, tenaga dokter, dan kesehatan, serta kolegium bisa merupakan orang-orang yang sama, berkedudukan di kampus sekaligus di rumah sakit. Para guru besar dan dosen yang saya hormati, steering bukan intervensi. Kisah film Oppenheimer menggambarkan betapa bahayanya jika seorang ilmuwan beserta hasil karyanya dikooptasi kekuasaan. Temuan ilmiah yang hebat dihasilkan melalui kecerdasan dan kerja luar biasa yang seharusnya bisa dimanfaatkan bagi keselamatan umat manusia, tetapi justru menghancurkan kemanusiaan, meninggalkan sejarah kelam, penderitaan dan kedukaan tiada tara. Hendaknya bad practices ini selalu menjadi pengingat bagi para pengambil kebijakan di bidang pendidikan tinggi. Dari berbagai instrumen hukum dan kebijakan yang prosedurnya dibuat tanpa partisipasi publik bermakna dari para dokter dan profesi kesehatan adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 2025 tentang penegakan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pasal 4 ayat 1 dari peraturan itu mengatur soal jenis-jenis pelanggaran disiplin profesi yang semuanya berjumlah 18, bukan main ya. Sementara pasal 4 ayat 2 mengatur soal menteri yang dapat menetapkan jenis pelanggaran lain sesuai dengan kebutuhan. Mungkin Permenkes itu memiliki legalitasnya secara hukum, tetapi kehilangan legitimasi sosial karena kecacatan prosedur dan substansinya. Pasal tersebut yang berisi 18 jenis pelanggaran profesi ditambah dengan ayat karet yang diputuskan oleh menteri itu secara umum nampak sebagai penghukuman yang melampaui kewenangan. Diidentifikasi secara berlebihan, ada yang redundant, ceroboh, dan tidak masuk akal. Peraturan tersebut potensial subjek hukumnya adalah dosen Fakultas Kedokteran atau ilmu kesehatan yang sekaligus mengajar, berpraktik di rumah sakit pendidikan, dan menjadi anggota kolegium. Pertanyaannya, pertama, atas dasar mandat dan otoritas dari manakah seorang Menteri Kesehatan bisa mengatur wilayah pendidikan tinggi yang dalam hal ini adalah pendidikan kedokteran yang berafiliasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari rumah sakit dan kolegium. Sedangkan wilayah pendidikan tinggi itu adalah universitas, lembaga otonom yang para ilmuwannya memiliki hak atas kebebasan akademik dalam melakukan pekerjaannya. Otoritas menentukan suatu tindakan adalah pelanggaran profesi, bukankah seharusnya hanya bisa ditentukan oleh para profesional bidangnya bersangkutan? Kedua, tindakan pelanggaran profesi seharusnya berada di ranah etika, bukan di ranah hukum, dan perbedaan keduanya seharusnya dapat diterangkan secara jelas. Dan sebagaimana diketahui bersama, para tenaga medis itu sudah memiliki acuan nilai moral tertinggi, yaitu menyelamatkan nyawa manusia. Lagi pula kontrak sosial dalam bentuk sumpah Hipokrates itu mengikat sepanjang hidup karirnya dan dinyatakan dalam sumpah pelantikannya sebagai dokter. Berikut ini adalah beberapa persoalan lain yang muncul dari kebijakan Menteri Kesehatan selama bulan Desember 2024 sampai Mei 2025 yang diidentifikasi dan didiskusikan oleh para dokter dan profesi kesehatan antar universitas. Dan banyak sekali yang diidentifikasi, tetapi saya hanya mampu membuat beberapa saja.
Kiranya siang hari ini berbagai persoalan itu perlu dikemukakan secara terbuka agar dapat dicarikan jalan keluarnya. Pertama, pelemahan peran organisasi dokter spesialis. Melalui keputusan Menteri Kesehatan nomor sekian-sekian 1581/2024 nampak adanya pembatasan kewenangan kolegium dokter yang selama ini menetapkan standar pendidikan dan kompetensi dokter spesialis. Dalam hal ini nampaknya Menteri Kesehatan juga banyak mengambil alih urusan profesi kedokteran dalam urusan STR, SIP, dan kompetensi yang seharusnya dikelola bersama organisasi dokter. Kedua, pengaturan sendiri pendidikan dokter spesialis. Melalui Peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2024, nampak bahwa Menteri Kesehatan ingin agar pendidikan dokter spesialis lebih dikendalikan rumah sakit pemerintah, bukan universitas. Padahal pendidikan kedokteran berpusat pada tiga entitas yang tidak dapat dipisahkan dan saling membutuhkan satu sama lain, yaitu Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit Pendidikan, dan Kolegium. Ketiga, pemindahan dokter atas nama penghilangan sentimen alma materisme. Menteri Kesehatan tidak memberi penjelasan yang transparan tentang alasan memindahkan para dokter ke universitas atau rumah sakit yang berbeda, kecuali membicarakannya melalui media massa. Masa kayak gitu sih? Bukankah seharusnya menjadi otonomi dari setiap kampus dan rumah sakit untuk menjadi center of excellence dalam bidang kekhususannya masing-masing? Dalam hal ini seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah mendorong terjadinya kolaborasi keilmuan antar dokter dan universitas dan rumah sakit yang berbeda. Kolaborasi ini sangat dibutuhkan karena laboratorium dan peralatannya bisa dipakai bersama, tidak mubazir seperti yang terjadi saat ini, dan sharing pengetahuan dan pengalaman bisa semakin intensif terjadi di kalangan para ahli. Seandainya pun terjadi perpindahan dokter dari universitas atau rumah sakit lain, seharusnya atas kehendak bebas dokter yang bersangkutan demi pengembangan keilmuan dan karakter yang lebih baik, bukan diperintahkan untuk dipindah oleh pemerintah atas alasan alma mater. Yang keempat, aturan tindakan medis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menteri Kesehatan melalui berbagai ucapannya di media atas nama kekurangan dokter spesialis menyampaikan idenya untuk memberi pelatihan kepada dokter umum agar bisa melakukan tindakan kedokteran yang serius yang menurut standarnya hanya bisa dilakukan oleh dokter ahli atau profesi terkait. Bahaya sekali ini. Pemerintah seharusnya mengatur soal distribusi dokter spesialis dan memastikan bahwa di daerah terpencil tersedia rumah sakit yang memadai peralatan dan sumber daya manusianya. Di samping itu, di daerah terpencil atau wilayah konflik perlu dipikirkan jaminan keselamatan dan keamanan terutama bagi dokter perempuan. Sebenarnya Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dipimpin oleh Prof. Akmal Tahir pada waktu itu sudah melakukan upaya asesmen, penelitian, dan uji banding dalam rangka mengajukan gagasan primary health care system yang lebih diletakkan pada rumah sakit terkecil di masyarakat. Hal ini berhasil di negara-negara lain seperti di negeri Belanda. Layanan kesehatan tidak justru dilakukan dengan membangun rumah sakit sekelas hotel berbintang. Kelima, framing terkait masalah bullying. Budaya kekerasan, bullying, yang menjadi percakapan halayak ramai, karena terus-menerus ada buzzernya ya. Bahkan telah berkembang menjadi stereotipi yang seolah berlaku seragam di semua kampus dan rumah sakit pendidikan dokter spesialis. Bullying bukanlah
budaya yang mudah diatasi karena kekerasan yang berlangsung di masyarakat luas dibawa masuk ke dalam kampus karena kampus adalah miniatur dari kehidupan masyarakat. Para dokter di Universitas Indonesia dari waktu ke waktu sangat tegas menerapkan sanksi, bahkan tidak segan-segan melakukan pemecatan terhadap peserta didik spesialis yang berdasarkan investigasi seksama terindikasi melalui bullying terhadap juniornya. Untuk mengatasi persoalan ini, memang dibutuhkan protokol pencegahan dan penanganan bullying, termasuk kekerasan seksual di kampus, yang harus disosialisasikan kepada semua sivitas dan dipraktekkan. Menutup pusat pendidikan karena ada kasus bullying nampaknya bukan cara yang tepat bagi kelangsungan pendidikan dokter spesialis. Keenam, fokus pada layanan dan memisahkannya dari pengembangan ilmu. Menteri Kesehatan nampak berfokus pada layanan pasien dan melepaskannya dari soal perencanaan pendidikan dan riset bersama Fakultas Kedokteran. Hal ini tentu mengingkari esensi dari pendidikan yang tidak bisa dipisahkan dari layanan kesehatan. Kita membutuhkan pengembangan sains dan teknologi yang maju seiring dengan perkembangan dan perubahan masyarakat. Layanan terbaik tidak dapat diberikan tanpa dokter yang menguasai ilmu pengetahuan dan berkompetensi. Para guru besar dan dosen sekalian, epilog, dalam dunia hari ini di mana setiap kebijakan pemerintah yang akan berdampak pada masyarakat dan industri dilakukan berdasarkan science and research base. Di negara hukum yang menjunjung prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, kebijakan seharusnya tidak didasarkan pada intuisi dan kekuasaan semata. Dengan demikian, kehadiran universitas dan lembaga risetnya adalah keniscayaan karena lembaga-lembaga inilah yang menghasilkan produksi ilmu pengetahuan, evidence-based data, dan semua pemikiran ilmiah itu. Kita mesti belajar dari bangsa-bangsa lain. Bagaimana bangsa Jepang yang mengalami kehancuran akibat pengeboman Nagasaki dan Hiroshima memulihkan bangsanya dengan pertama kali mengumpulkan para guru sumber ilmu pengetahuan. Warga masyarakat Leiden hidup dalam kemiskinan karena penjajahan Spanyol. Sesudah berhasil memenangkan peperangan, pemimpinnya bertanya, apakah masyarakat ingin dibebaskan pajak selama 20 tahun atau dibuatkan universitas untuk bisa bangkit dari kemiskinan? Rakyatnya lebih memilih untuk dibuatkan universitas agar bisa bangkit dari kemiskinan. Maka berdirilah Leiden University yang selama hampir 500 tahun menjadi Center of Excellence ilmu pengetahuan antara lain bidang kedokteran dan hukum. Wisconsin University yang terkenal memegang tradisi society engagement atau pengabdian masyarakat berpedoman bahwa kehadiran universitas adalah keharusan. Universitas harus dirasakan kehadirannya oleh masyarakat di sekitarnya sampai tingkat keluarga dan segala umur. Dengan demikian, melakukan intervensi, memisahkan universitas dari masyarakat, memisahkan pendidikan kedokteran dari rumah sakit dan kolegium adalah tindakan yang melemahkan, melumpuhkan tatanan dan sistem pendidikan kedokteran dan kesehatan yang sudah menyejarah selama 175 tahun. Seruan kita bersama para guru besar universitas adalah kembalikan roh kami para ilmuwan, yaitu kebebasan akademik.
Dengan demikian kami dapat mengelola pendidikan kedokteran dan kesehatan dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat berdasarkan ilmu pengetahuan yang terus dimutakhirkan. Reformasi bidang kesehatan haruslah bertujuan mewujudkan kedaulatan kesehatan, bukan melemahkan pendidikan kesehatan dan para ilmuwannya. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Sulistiawati Yadianto, Magister Farmakologi. Hasilnya tadi juga mengatakan bagaimana statusnya hukum dan juga dirasakan berdasarkan apa intervensi teknologi satu sama lain. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan orasi dari ILMI FKUI yang berjudul Suara ILMI FKUI untuk Ketahanan Kesehatan Nasional yang Baik, Menjaga Marwah Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan dari Sebuah Fitnah oleh Brigjen Purnawirawan Dr. Dewi Gustimarini, Spesialis Paru Mars, dan Dr. Diah Agustina Waluyo, beserta wagub oleh Dr. Vivi Mutiah MH dan Dr. Yudi Yuwono Wiwono, Spesialis Bedah Saraf. Ambil semuanya. Belum orasi kan dengan panjang itu pembacaan sikap dan bareng-bareng proklamasi. Di zaman aku tidur nyanyi Oh gitu. nyanyi bersih lengkap. Aku masih ingat hari-hari tempat kita Salemba mengajarkan lebih dari sekedar anatomi dan fisiologi. Para profesor bekerja dengan tegas, berjuanglah untuk para pasien kalian. Dan kata-kata itu merasuk hingga sumber menjadikan daging kami yang kini hanya hidup. Tapi kini warisan itu mulai dibuang dan dipadukan oleh orang yang bahkan tak pernah merasakan bangkitnya itu. Universitas, benteng terakhir kebebasan berpikir, tempat para pejuang akademik masih dihargai, tempat pembela etik masih punya gigi. Sayang, hari-hari ini ada yang hendak merampas, memonopoli dengan dalih reformasi. Hei, kau yang berkuasa di menara gading birokrasi, tahukah kau perjuangan seumur hidup para penyembuh? Atau hasratmu memang hanya mengerti perintah dan patuh? Aku dengar suara dari ujung Indonesia saat guru-guru bangsa berteriak, kami tidak percaya lagi. Dan kata-kata itu menusuk dada seperti pisau yang memilih sesuatu.
menjaga kebijaksanaan bangsa harus berada demikian. Kepada siapa lagi mereka akan percaya bila bukan kepada pemimpin mereka sendiri. Bullying memang ada. Kuakui itu. Seperti debu di sudut rumah. Tapi saat kau jadikan alasan untuk membakar seluruh rumah, bodoh. Seperti memukul kepala karena rambut yang kusut. Seperti membunuh jemari karena kuku kotor. Bodoh. Kan bisa rakyat kan bisa dibasmi tanpa harus meruntuhkan fondasi bangunannya yang telah kokoh berpuluh tahun hanya karena sebuah ambisi. Kamu hanya dokter yang bisa jadi dokter. Bohong. Aku pernah melihat penanganan kiri menjadi dokter spesialis nyali. Aku kenal Tori, anak lupa yang sekarang jadi dokter bedah di RSUD. Mereka bukan darah biru, tapi berdarah merah seperti kita semua. Yang membedakan di sini bukan silsilah keluarga, tapi keringat di dahi, air mata di buku, dan tekad yang membaca. Hei, jangan kau hina perjuangan mereka dengan narasi populis besar. Dari pintu mereka di Kuningan itu hanya ada monolog dan diktat. Tidak ada lagi diskusi yang berdarah daging. Di label penghambat, organisasi profesi dicap lawan, kolegium sejati dicap batu sandungan. Padahal mereka adalah urat nadi kesehatan bangsa yang kau putus dengan arogansi seperti tukang jagal bodoh yang menghancurkan tulang dengan besi. 372 orang guru bangsa yang bijaksana hari ini berkata dengan nada putus asa, kami tidak percaya lagi. Dan kata-kata itu adalah sebuah lonceng peringatan bagi kepemimpinan barokat. Siapa yang akan bertanggung jawab ketika kesehatan bangsa nanti beruntung di tangan yang salah? Sejarah akan bercacat dan anak cucu akan bertanya, mengapa para bajak malah diabaikan? Sedang bersusah hati lihatlah putra putri
Bukan kami tetap cinta, putramu yang setia menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Tambahin aja. Profesor dan sejawat sekalian, kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga dan memperkuat sistem pendidikan kedokteran yang telah kokoh untuk ketahanan kesehatan bangsa selama puluhan tahun ini. Bukan menghancurkannya atas nama perubahan yang salah arah, yang tidak jelas marwah dan tujuannya. Pendidikan kedokteran adalah aset nasional yang harus dijaga dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia untuk ketahanan kesehatan nasional. Kami sungguh meminta Kementerian Kesehatan seharusnya menjadi bapak asuh yang mendorong kolaborasi, bukan mengambil alih kewenangan yang bukan ranahnya. Apalagi dengan membangun narasi fitnah yang membenturkan rakyat dengan komunitas ilmiah kesehatan bangsa. Mari jaga bersama warisan berharga ini untuk generasi mendatang.
Bang Ocat, Bang Ocat, Bang Ocat. Ocat nih, Bang. Ocat. Alhamdulillah. Kita ngedatan. Di tahun ini orang yang sangat baik, sangat bertahu. Dengan saja apapun yang menjadi bagian kita. Sebelum melanjutkan ke acara puncak, kami ingin menyampaikan selamat datang kepada Begini rakyat. Apa diulang tiga? Profesor Dr. Hadirnya Bang Zainal ini menunjukkan bahwa aksi yang dilakukan oleh kita semua di gedung ini bukan hanya diketahui, tapi adalah besar se-Indonesia. Bapak dan Ibu besar sekalian, sejatinya sebuah kebijakan publik yang sehat haruslah lahir dari dialog yang sehat, dialog yang menghargai data, dialog yang menghargai bukti, dialog yang menghargai pendapat dari pakar-pakar akademis. Nyatanya, ketika ruang dialog tersebut dipersempit dan suara akademisi justru dianggap sebagai penghambat, maka wajarlah lahir sebuah keprihatinan yang mendalam. Selain itu, tanggung jawab intelektual yang diemban oleh para guru besar yang hadir pada hari ini adalah alasan munculnya pernyataan yang sudah berjilid-jilid ini, dan tentunya jauh dari langkah politis, jauh dari sumber akademis. Oleh karena itu, kami akan melanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu agenda berikutnya yaitu bacaan pernyataan sikap dari Forum Guru Besar Kedokteran Indonesia yang akan disampaikan oleh Prof. Dr. Siti Setiati, spesialis penyakit dalam dan konsultan, Prof. Dr. Darius Octavianus Hari Prasetyono, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik konsultan, Prof. Dr. Sandra Widati, spesialis dermatologi, pediatriologi dan estetika konsultan. dan suara guru besar ini lahir dari 23 universitas yang berjuang untuk berjuang bersama. Kepada para guru besar, pada Prof. Edi, Prof. Siti, dan juga Prof. Sandra, dipersilakan untuk naik podium. Lagi dipersilakan kepada para seluruh guru besar untuk naik podium. Saudara-saudara guru besar semuanya dari Universitas manapun dipersilakan berkenan dari fakultasnya nanti dari Universitas manapun dipersilakan bersama bisa maju lu ikutan lagi Awalan akhiran doang. mohon berkenan membawa kertasnya. Para guru besar berkenan membawa kertasnya. Sedang persiapan, guru besar akan menyampaikan yang menggerakkan guru besar, yang menggerakkan guru besar kali ini. Jadi, guru besar, ya bang, itu mantap betul. Ya, lawan. Tam ya, itu sih tam ya. Kayaknya masalah dia. Besar, ada Prof. Edi, Prof. Budi, ada Prof. Ati, ada Prof. Faryal Sam, ada Prof. Ruswan, semua kelihatan siap
untuk membacakan dan Prof, angkat tangannya Prof. Lawan Prof. Prof, lawan. Itu ada Prof Digdo. Di Eka, Prof Rusman. Segera membacakan surat pernyataan kita. Assalamualaikum Prof. Boleh ada yang bergeser ke sisi seberang di sebelah kanan. Karena ruangnya di sebelah Teman-teman sekalian, di sebelah kanan masih ada ruang. Di sebelah kanan masih ada ruang. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Untuk menyampaikan. Siap-siap. Kembali kita mulai. Iya, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan panggilan perhatian Surat pernyataan panggilan perhatian atas keprihatinan Forum Guru Besar Kedokteran Indonesia terhadap arah kebijakan dan tata kelola kesehatan nasional. Kami, para guru besar kedokteran di Indonesia, adalah bagian rakyat Indonesia yang merupakan subjek atas kebijakan dan tata kelola kesehatan negeri kita tercinta. Kami bagian rakyat negeri ini yang merupakan akademisi perguruan tinggi, terus mengambil bagian dalam ikut berpartisipasi dan berkontribusi atas dinamika tata kelola yang menyangkut kehidupan orang banyak, khususnya dalam bidang pengembangan ilmu dan layanan kedokteran dan kesehatan pada umumnya. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas perhatian pemerintah, dalam hal ini Kepresidenan Republik Indonesia, yang telah menyampaikan perhatian atas keprihatinan yang kami sampaikan secara terbuka pada tanggal 10 Mei 2025 yang lalu. Suara keprihatinan kami hanyalah merupakan sebagian saja dari suara berbagai pihak pemangku kepentingan yang memiliki keprihatinan yang sama atas gejolak yang timbul menyikapi berbagai kebijakan yang ditempuh Menteri Kesehatan. Tidak dengan maksud mengedepankan status kegurubesaran, kami meyakini bahwa kami mewakili rakyat yang memiliki tanggung jawab intelektual dengan kejernihan pikir dan nurani untuk tidak kami keliru gunakan. Kesombongan juga bukan merupakan jiwa kegurubesaran, mengingat guru besar hanyalah bagian kecil populasi guru yang ikut menentukan peradaban sebuah bangsa melalui pendidikan. Sebagai seorang pemimpin negara, Bapak Prabowo Subianto memberi penghargaan kepada guru besar melalui pernyataan beliau bahwa pemerintahan
menaruh hormat kepada guru besar. Guru besar adalah ilmuwan yang dalam berkarya nyata selayaknya tidak mengecewakan rakyat, karena mereka adalah bagian rakyat itu sendiri. Kami percaya, seperti yang telah dinyatakan oleh Presiden Prabowo Subianto, bahwa guru besar adalah bagian the wise of the nation, penyemai kebijaksanaan, dan juga the conscience of the nation, penjaga suara hati bangsa. Pernyataan tersebut menjadi penguat tekad kami untuk terus menyuarakan kebenaran demi kepentingan rakyat banyak. Kami menyampaikan suara keprihatinan kami karena kami merupakan bagian integral perjuangan bangsa dalam menjaga kesehatan masyarakat. Suara keprihatinan kami juga telah kami sampaikan setelah melalui analisis wacana kritis, yakni metode etis dan intelektual bagi siapapun yang menghargai keadilan sosial. Keprihatinan kami lahir dari proses kontemplasi dan analisis yang mendalam, bukan sekedar reaksi emosional, tetapi bentuk tanggung jawab etis berdasarkan kajian akademik dan telah kritis terhadap narasi-narasi yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan. Narasi yang dalam banyak kesempatan justru menciptakan dikotomi, membelah kepercayaan, dan menjauhkan dialog antar pemangku kepentingan. Pada era teknologi digital, kata-kata dan narasi yang dibangun Kementerian Kesehatan melalui dinamika eksekusi peraturan pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan bukan sekedar bunyi yang membangun, melainkan juga dengan sengaja dijadikan senjata manipulatif dan menghancurkan berbagai pemangku kepentingan yang seharusnya menjadi mitra kerja membangun kesehatan bagi rakyat. Alih-alih membangun partisipasi, reformasi kesehatan yang dijalankan saat ini justru dirasakan eksklusif, tertutup, dan menempatkan banyak pihak sebagai penghambat kemajuan, termasuk kalangan akademisi, organisasi profesi, dan kolegium. Kami mencatat pula bahwa pasca penyampaian keprihatinan kami, komunikasi yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan di berbagai forum publik, termasuk di Mahkamah Konstitusi, masih mencerminkan narasi yang konfrontatif, bukan kolaboratif. Suara keprihatinan kami merupakan kulminasi atas dinamika kebijakan dan tata kelola kesehatan negeri ini melalui kepemimpinan Menteri Kesehatan yang membuat kami resah dan tidak lagi melihat kepemimpinan yang menyejukkan dan dapat membuat kami, rakyat, akan dengan baik mengikuti reformasi bidang kesehatan yang partisipatif. Bagi kami, reformasi juga harus kami perankan dengan sebaik-baiknya dan tidak dengan penghambatan kemajuan derajat kesehatan rakyat yang menyeluruh. Kami tidak melawan perubahan. Sebaliknya, kami mendukung reformasi yang berbasis pada data, dialog, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip profesionalisme serta kedaulatan keilmuan. Namun kami menolak cara-cara yang melemahkan kepercayaan publik, merendahkan martabat akademisi dan profesi kesehatan, serta mengabaikan aspirasi para pendidik dan pelaku di lapangan. Dengan ini,
kami menyerukan panggilan perhatian dan tindak nyata dari pemerintah atas keprihatinan yang telah kami sampaikan pada tanggal 20 Mei 2025. Kami tidak lagi dapat mengembalikan kepercayaan kami kepada Menteri Kesehatan untuk memimpin reformasi dan tata kelola kesehatan yang inklusif, adil, dan berlandas bukti serta kebijaksanaan kolektif Bangsa dalam mencapai tujuan program Asta Cita. Jakarta, 12 Juni 2025. Hormat kami 372 guru besar kedokteran Indonesia dari 23 universitas. Hidup guru besar Fakultas Kedokteran seluruh Indonesia. Tangan.